Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kajian Bulughul Maram adalah sebuah riwayat dari Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, bahwasanya Nabi SAW berwudu. Famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wal khuffain. Maka Nabi SAW mengusap nasiyahnya, ubun-ubunnya atau kepala bagian depannya atau rambut bagian depannya, dan mengusap di atas sorbannya, dan kedua khuf atau kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kaos kaki yang terbuat dari kulit disebut dengan khuf. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun beberapa masail atau permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah yang berkaitan dengan al-mashu 'alal imamah, mengusap di atas sorban. Maka jumhur ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, demikian pula oleh Imam Al-Khattabi dan Al-Imam Al-Mawardi, dari tiga ulama besar ini dari kalangan madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Khattabi, kemudian Al-Imam Al-Mawardi, baru disebut ini Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar di dalam madhab Syafi'i, yang kitab beliau itu tersebar setelah wafatnya beliau. Padahal kitabnya sangat banyak, tetapi ketika beliau masih hidup, beliau menyembunyikan kitabnya. Khawatir ada ketidakikhlasan di dalam menulis karya tersebut. Ini kehati-hatian yang luar biasa dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mawardi. Ini sedikit membahas Al-Imam Al-Mawardi. Jadi ketika Al-Imam Al-Mawardi menulis kitab yang banyak, maka disimpan di sebuah maktabah atau perpustakaan, disimpan saja. Kemudian beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku memiliki banyak karya yang aku simpan di tempat fulan. Maka jika suatu ketika aku menderita sakit yang keras atau sakit yang parah atau sakit yang berat, maka engkau hendaklah mendatangiku. Kemudian letakkan tanganmu di atas tanganku." Itu telapak tanganmu di atas telapak tanganku. Jika tanganku menggenggam, maka artinya belum ada setitik keikhlasan di dalam karya tulisku. Jika aku menggenggam tangan seperti ini. Apabila aku tidak menggenggam tangan, maka silahkanlah sebarkan kitab-kitabku. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala telah menerima amalku, telah ada setitik keikhlasan, maka silahkan sebarkan. Kalau aku membentangkan tanganku seperti ini, tapi kalau aku menggenggam tanganku, maka bakarlah kitab-kitabku. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka benar pula ketika beliau sakit, kawannya pun mendatangi Al-Imam Al-Mawardi dan melakukan apa yang beliau perintahkan.
Maka sampai akhir hayatnya Al-Imam Al-Mawardi membentangkan telapak tangannya. Artinya apa? Silahkan sebarkan kitab-kitabku. Begitu kitabnya disebarkan, maka kitab tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Di antara karya beliau yang sangat penting di dalam mazhab Syafi'i adalah kitab Al-Hawil Kabir, yaitu sebuah syarah untuk kitab Mukhtasar Al-Muzani. Al-Hawi Al-Kabir, satu kitab yang mencakup permasalahan di dalam mazhab Syafi'i dan perbandingan mazhab. Jadi Al-Imam Al-Muzani secara umum meringkas kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i, di antaranya kitab Al-Um dan lain-lain. Jadilah mukhtasar dalam bentuk matan fikih. Mukhtasar Al-Muzani, satu jilid, tentu tidak terlalu tebal, satu jilid saja. Maka ini butuh penjelasan atau syarah. Banyak para ulama yang berlomba-lomba mensyarahnya. Di antaranya syarah yang bagus adalah syarah yang ditulis oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i, Imamul Haramain. Maka beliau menulis kitab Syarah Mukhtasar Al-Muzani dengan nama kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, akhir dari pencarian di dalam mempelajari madhab. Berjilid-jilid, Nihayatul Matlab, yang pernah kita singgung ya pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang kitab tersebut diteliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang menakjubkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun di dalam kitab tersebut riwayat yang disandarkan kepada Al-Imam Al-Bukhari ataupun Muslim. Ada satu riwayat yang disandarkan kepada salah satu dari keduanya, tetapi itu pun salah nisbat. Jadi kebanyakan riwayatnya adalah bersandar pada kitab Sunan Ad-Daraqutni, ya, bersandar pada kitab Sunan Ad-Daraqutni. Ini adalah diantara syarah terbesar kitab Mukhtasar Al-Muzani yang ditulis oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Maka kalau di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada istilah Al-Imam. Al-Imam. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada istilah Al-Imam tanpa disebut nama, maka yang dimaksud adalah Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Ini di dalam fikih. Adapun kalau Al-Imam di dalam pembahasan usul fikih, maka yang dimaksud adalah Imam Fakhrur Razi di dalam mazhab Syafi'i. Intinya Imam Al-Haramain atau Abul Ma'ali Al-Juwaini adalah pensyarah di antara pensyarah terbesar kitab Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian yang kedua yang besar juga adalah tokoh yang telah kita sebutkan tadi, yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Ya. Karya beliau adalah di antaranya tadi kitab Al-Hawi Al-Kabir. Syarah, ya, di antara syarah terbaik untuk kitab Mukhtasar Al-Muzani. Dan kitabnya tersebar setelah wafatnya beliau. Ya, karena kekhawatiran beliau. Beliau khawatir kurang ikhlas di dalam menulis karya. Maka daripada tidak ikhlas, mending dibakar saja semua kitabnya. Ini adalah di antara, ya, kehati-hatian para ulama di dalam menulis karya. Imam Al-Mawardi. Di antara kitab beliau yang bagus adalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan. Itu bagus dikaji, ya, oleh karya Imam Al-Mawardi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, ya, yang berkaitan dengan politik yang syar'i, ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i.
Maka tidak heran ulama-ulama setelahnya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi juga mengikuti jejak beliau di dalam menuliskan karya-karya. Dalam arti mementingkan keikhlasan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh murid Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Attar, Al-Imam Ibnul Attar itu murid dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau disebut sebagai, ya kita katakan, Imam An-Nawawi kecil. Ya ringkasannya Imam An-Nawawi. Imam Ibnul Attar Asy-Syafi'i. Dan beliau adalah termasuk di antara saudara susu Al-Imam Az-Zahabi. Saudara sesusuan Imam Az-Zahabi. Suatu ketika, kata Al-Imam Ibnul Attar, Syekh Muhyiddin, yaitu Al-Imam An-Nawawi, memberikan kepadaku beberapa jilid kitab yang telah beliau tulis. Kemudian beliau mengatakan, bawa ke tukang kertas. Kemudian hapus tulisannya. Disuruh dihapus tulisannya. Kemudian Imam An-Nawawi sambil mengatakan, intinya Imam Nawawi mengancam, jangan sampai tidak engkau hapus kitab tersebut. Ya. Karena ada kekhawatiran, mungkin adanya kurang ikhlas menurut Al-Imam Nawawi. Maka kata Imam Ibnul Attar, maka setelah aku menghapusnya aku merasa menyesal. Karena ternyata banyak sekali faedah yang ada di kitab tersebut. Tetapi Imam Nawawi mengancam. Ditakut-takuti oleh Imam Nawawi. Awas kalau tidak kamu hapus. Kurang lebih seperti itu. Maka benar-benar dihapus kitabnya. Jadi para ulama terdahulu yang mementingkan keikhlasan, bukan semata-mata ingin agar kitabnya tersebar. Ya, bukan semata-mata menulis karya, kemudian kitabnya tersebar dan dia populer. Tidak seperti itu. Yang penting keikhlasan. Bahkan banyak para ulama yang kitabnya sampai kepada kita hanya satu kitab saja, padahal dikenal sebagai imam besar. Contohnya siapa? Di antaranya adalah Al-Imam Al-Barbahari. Hanya Syarhus Sunnah, sangat tipis. Karyanya banyak. Hanya Syarhus Sunnah yang setipis itu, karya yang sampai kepada kita. Kemudian Al-Imam Abul Qasim Al-Khiraqi, yang sampai kepada kita hanya satu kitab mukhtasar, yaitu matan fikih pertama di dalam mazhab Hambali. Yang lain hilang, entah terbakar atau sebab yang lainnya. Jadi yang terpenting adalah keikhlasan. Dan umumnya para ulama ketika menulis kitab itu bukan sekedar ingin memperbanyak karya, bukan. Tetapi menulis kitab karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Maka sebagian orang-orang yang jahil, yang hasad, yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah ahli ilmu. Buktinya karyanya tipis-tipis. Kalau ahli ilmu tentu karyanya pasti tebal-tebal. Ini sebagian orang jahil mengatakan seperti itu. Dia tidak paham. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab bukan ingin memperbanyak karya, bukan. Tapi karena kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak ketika itu diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Tauhid yang berkaitan dengan ibadah, penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kitabnya otomatis karena berkaitan dengan pembahasan tauhid saja, maka tidak terlalu tebal. Ya, di antaranya kitabnya yang populer adalah pembahasan berkaitan dengan Kitabut Tauhid. Kemudian salah satu usul, ya. Ada dua, ya. Ada al-usul ats-tsalatsa, ada salah satu usul. Namanya secara bahasa sama. Al-usul ats-tsalatsa dengan salah satu usul secara lughah sama, tapi dua kitab yang berbeda. Salah satu usul lebih tebal. Al-usul ats-tsalatsa lebih tipis. Ya, tapi intinya pembahasan 3 pertanyaan di dalam kubur yang akan diujikan kepada setiap
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasyfu syubhat, berkaitan dengan tauhid, menyingkap syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam permasalahan ibadah, permasalahan penghambaan terhadap Allah atau kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian al-qawaidul arba, dan beberapa risalah yang berkaitan dengan tauhid, tentu tipis, tidak terlalu panjang lebar. Karena beliau menulis karena kebutuhan, bukan sekadar memperbanyak karya. Ya meskipun beliau menulis karena kebutuhan yang mendesak ketika itu, yaitu berkaitan dengan tauhid, maka beliau juga menulis di dalam bidang yang lainnya. Di dalam fikih beliau menulis Mukhtasar Asyar Al-Kabir, ya. Mukhtasar Syarah Kabir, ringkasan dari Syarah Kabir, syarah kitab Al-Muqni. Ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdi Umar. Ya. Bukan Ibnu Abdi Umar. Ibnu Abi Umar, saya salah ngomong tadi. Abi Umar maksudnya, ya. Ibnu Abi Umar, ya. Imam Ibnu Abi Umar. Itu keponakan dari Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah. Itu diringkas kitabnya, Asy-Syarhul Kabir, syarah besar di dalam Mukhtasar Al-Muqni. Imam Ibnu Abi Umar itu namanya. Yang biografinya kata Imam Az-Zahabi 150 jilid. Kata Imam Az-Zahabi belum pernah ada biografi ulama sepanjang biografi Imam Ibnu Abi Umar. Imam Ibnu Qudamah kedua yang populer. Karena ada 3 Ibnu Qudamah yang populer. Yang pertama adalah paman beliau, Muwafaquddin Abdullah Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Qudamah Al-Maqdisi. Itu paman beliau. Ini Ibnu Qudamah kedua yang terkenal, Ibnu Abi Umar. Kemudian Ibnu Qudamah ketiga yang terkenal, anak beliau, anak Ibnu Abi Umar, yaitu Ahmad bin Qudamah Najmuddin, penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu Ibnu Qudamah yang ketiga yang terkenal. Nah, kitabnya Ibnu Qudamah kedua, Ibnu Abi Umar, itu diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian pula kitab Al-Insaf, karya Imam Al-Qadi Alauddin Ali ibn Sulaiman Al-Mardawi. Al-Insaf fi Ma'rifatur Rajih minal Khilaf. Itu juga diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi beliau juga perhatian terhadap fikih, terutama fikih Hambali. Meskipun beliau ketika itu adalah kebutuhan yang paling mendesak adalah kitab yang berkaitan dengan akidah, terutama berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ini adalah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan beliau adalah bukan ahli ilmu. Jadi bukan masalah berjilid-jilidnya, bukan masalah tebalnya kitab, tetapi adalah maksud dari mereka menulis kitab. Mereka memiliki tujuan tersendiri. Kalau tadi di dalam mazhab Hambali ada Al-Imam Al-Mardawi. Adapun di dalam mazhab Syafi'i adalah tadi Al-Imam Al-Mawardi. Ini suka ketukar. Ya, suka ketukar. Al-Imam Al-Mawardi Syafi'i. Al-Imam Al-Mardawi Hambali. Ya. Ini adalah kita masuk kepada pembahasan. Kebanyakan ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Khattabi, kemudian Al-Imam Al-Mawardi, dikatakan dhahaba aktsarul ulama'i fima naqalahu An-Nawawi wal Khattabi wal Mawardi ila adamil ijza'i idza iqtasara bil mashi 'alal imamah. Maka ulama yang saya sebutkan tadi, 3 ulama tersebut mengatakan bahwasanya kebanyakan ulama mengatakan tidak sah ya apabila seorang berwudu sekedar mengusap imamahnya atau sorbannya. Kemudian Imam Ibnu Mundir juga meriwayatkan yang semisal dari para salaf. Ya. Di antaranya adalah dari Urwah bin Zubair, ya. Urwah bin Zubair, saudaranya siapa? Abdullah bin Zubair.
Berarti anaknya siapa? Asma bintu Abi Bakar. Berarti keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk di antara 7 ahli fikih Madinah. Ya. Al-fuqaha'u as-sab'ah. 7 ulama ahli fikih yang ada di Madinah. Urwah bin Zubair yang kakinya pernah diamputasi. Ya. Tetapi beliau tidak dibius ketika diamputasi. Ya. Ingin merasakan bagaimana sakitnya. Kemudian setelah bangun karena beliau pingsan karena saking sakitnya, pingsan, kemudian setelah bangun maka beliau bertanya, mana kakiku tadi yang telah diamputasi? Maka didatangkan kepada Urwah bin Zubair. Kemudian kakinya pun diciumi. Kemudian dia mengatakan, wahai kaki, engkau telah menemaniku berjalan menuju keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak aku gunakan kaki ini kecuali untuk melangkah kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah digunakan untuk melangkah melakukan perbuatan maksiat. Ini adalah Urwah bin Zubair. Kemudian diantara yang berpendapat tidak sahnya memasus hanya imamahnya atau sorbannya adalah Al-Imam Asy-Sya'bi. Kemudian Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Al-Imam Al-Qasim, salah seorang di antara fuqaha yang 7 juga, ahli fikih Madinah yang 7. Kemudian di antaranya adalah Al-Imam Malik. Kemudian di antaranya adalah Ashabur Ra'yi, yaitu pengikut madhab Abu Hanifah. Pengikut madhab Abu Hanifah disebut sebagai Ashabur Ra'yi. Meskipun gurunya Imam Malik juga disebut Ashabur Ra'yi juga, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik. Padahal Imam Malik madhabnya apa? Madhab ahli Madinah. Madhab ahli hadis, ya. Tetapi madhab Malik disebut juga sebagai madhab ahli Ra'yi. Padahal madhab ahli hadis. Artinya di dalam memahami hadis tidak se-Zahiriyah madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i kan memahami hadis Zahiriyah, zahirnya. Karena di dalam madhab Syafi'i maksud atau tujuan dari dalil adalah tujuan yang spontan bisa dibaca. Misalkan seorang membaca suatu ayat, pemahaman spontan yang bisa diambil, itulah tujuan dalil. Itulah tujuan dalil. Itu di dalam madhab Syafi'i. Maka terkenal ya bahwasanya cikal bakal dari madhab Zahiri adalah dari madhab Syafi'i tapi yang ekstrim. Saking ekstrimnya akhirnya benar-benar ya berpatokan pada zahir lafaz. Ya di antaranya adalah yang terkenal adalah Al-Imam Ibnu Hazm, walaupun pendirinya adalah Daud Al-Zahiri. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sekarang pun masih ada. Di sebagian negeri sekarang masih ada madhab Zahiri. Di Yaman terutama. Ya, di Yaman. Di sekitar markasnya Syekh Mukbil Al-Wadi'i itu banyak pengikut madhab Zahiri. Karena memang Syekh Mukbil itu sering mengajarkan fikih Zahiri di dalam majelisnya. Di antara membacakan kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla bil Athar fi syarhi Al-Mujalla bil Ikhtisar. Karya Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi. Al-Muhalla. Wal kitabnya memang bagus. Ya terdiri dari masail, kemudian dalil-dalil, kemudian fikih muqaran, perbandingan madhab. Tentu bagi orang yang telah kokoh ya dasar keilmuannya, lughahnya kuat, kemudian usul fikihnya bagus, mustalah hadisnya bagus, kemudian pernah mempelajari fikih madhab tertentu, masuk mempelajari kitab Al-Muhalla tentu bagus. Bagi orang yang telah ya kokoh keilmuannya. Adapun yang pemula mempelajari kitab Al-Muhalla maka menjadi bala atau musibah. Ya. Musibah bagi pemula mempelajari kitab Al-Muhalla. Ini adalah diantara ulama yang saya sebutkan tadi adalah yang berpendapat tidak sahnya seorang mencukupkan di dalam berwudu sekedar mengusap sorbannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum.
sapulah, usaplah kepala kalian. Wal imamah laisat bi ra'sin. Imamah itu bukanlah kepala, tapi suatu yang dipakai di atas kepala, tapi bukan kepala. Ya, wal imamah laisat bi ra'sin. Ini dalil jumhur ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Khattabi dan Al-Imam Al-Mawardi. Jadi jumhur ulama dinisbatkan kepada mayoritas ulama. Tidak sah sekedar mengusap imamah. Harus apa? Harus ada bagian kepala yang diusap, yaitu bagian depannya, misalkan nasiyahnya, jambul ataupun ubun-ubunnya, atau kepala bagian depannya. Baru nanti dilanjutkan dengan mengusap atau meratakan di imamahnya atau sorbannya. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bolehnya mencukupkan sekedar mengusap pada imamah atau sorban. Ya, ini adalah pendapat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat dari Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian ini ada pendapat dari Imam Abu Thawr, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ini adalah pendapat dari Imam Ishaq Ibnu Rahawayh. Ya, pendapat dari Imam Ishaq Ibnu Rahawayh. Dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari. Ada Abu Ja'far At-Tabari, ada Abu Ja'far At-Tahawi. Ini suka ketukar. Ya. Abu Ja'far At-Tabari. Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Kunyahnya Abu Ja'far. Ada juga Al-Imam At-Tahawi. Kunyahnya juga Abu Ja'far. Penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Hanafi mazhabnya. Kalau Imam At-Tabari, beliau memiliki mazhab tersendiri. Ya. Mazhab Al-Jariri. Walaupun asalnya beliau bermadzhab Syafi'i, kemudian beliau naik, ya, berijtihad yang menyelisihi pendapat-pendapat madzhab Syafi'i. Karena basic beliau adalah ahli tafsir. Jadi ada kekhasan sendiri, ada keunikan sendiri fikihnya ahli tafsir. Kalau ahli tafsir biasanya kalau membawakan pendapat, itu pendapat yang beragam, itu dibawakan semua. Demikian pula Imam At-Tabari, fikihnya terkadang misalkan ada dua perkara. Saya contohkan misalkan, bagaimana yang benar turun sujud dengan lutut dulu atau dengan tangan dulu. Kalau ulama yang lainnya umumnya kan mentarjih, entah lutut entah tangan dulu. Kalau Imam At-Tabari karena basicnya adalah ahli tafsir, maka pendapat beliau dua-duanya boleh. Jadi dalam perkara yang seperti itu dua-duanya boleh. Sering menjawab seperti itu. Karena tafsir kan memiliki ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Maka ya, manhaj di dalam tafsir beliau mempengaruhi fikih beliau. Ya. Ini diantaranya adalah Imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Dawud Al-Zahiri. Ini berpendapat boleh mencukupkan hanya sekedar mengusap di sorbannya saja. Ini adalah ulama selain 4 madhab. Adapun di antara ulama 4 madhab yang berpendapat dengan pendapat ini, yang boleh mencukupkan mengusap imamah adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayatnya. Ada 2 riwayat di dalam madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat di dalam satu riwayatnya sama sebagaimana ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, boleh mencukupkan diri mengusap pada imamah. Kemudian Al-Imam Ibnu Munzir ketika membawakan khilaf ini, maka beliau menukil dari salaf, yang dimaksud adalah dari kalangan sahabat. Siapa yang berpendapat sebagaimana pendapat yang kedua tadi, yaitu bolehnya mengusap di atas imamah. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Ibnul Khattab, kemudian Anas bin Malik,
Kemudian Abu Umamah Al-Bahili. Ini dari kalangan sahabat. 4 orang sahabat dinukil pendapatnya boleh mencukupkan mengusap di atas sorban. 2 diantaranya adalah dari Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Ya, Anas bin Malik, kemudian Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian di antara yang lainnya selain mereka, sahabat selain yang saya sebutkan tadi, diriwayatkan pula dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antaranya adalah Abu Darda, seorang yang paling berilmu di antara 4 orang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, atau kata Umar bin Al-Khattab. Kata Umar bin Al-Khattab, di antara 4 orang yang paling berilmu di antaranya adalah Abu Darda. Kemudian di antara kalangan tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz, karena beliau juga di samping beliau sebagai khalifah, beliau juga ahli fikih dan ahli hadis. Kemudian di antara tabi'in yang lain adalah Al-Imam Makhul, ya, Makhul. Kemudian di antaranya adalah tabi'in yang lainnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Qatadah. Tadi ada pendapat, ya. Jumhur ulama berpendapat tidak sah sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dan lain-lain. Sebagian ulama salaf bahkan dinukil dari sebagian kalangan sahabat dan tabi'in justru malah membolehkan mengusap di atas imamah atau sorban saja. Di antara dalil mereka yang membolehkan mengusap di atas sorban adalah sebuah riwayat dari Amr bin Umayyah Ad-Damri sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi, ya. Bahwasanya Nabi SAW, riwayatnya tadi, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap di atas sorbannya dan di atas kedua khufnya. Tidak dikatakan di nasyahnya, tidak dikatakan di kepala bagian depannya. Riwayat ini di dalam Sahih Bukhari hanya menyebutkan aku melihat Rasulullah mengusap sorban dan kedua khufnya. Ini adalah hadis dari Amr bin Umayyah. Ada juga hadis yang lain dari Bilal, ya, di dalam riwayat Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wal khimar. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap di atas kedua khuf dan di atas khimar. Khimar maknanya apa? Penutup kepala, bisa kerudung, tapi yang dimaksud di sini adalah sorban. Jadi khimar di sini adalah bukan khimar yang dipakai oleh wanita, tapi maksudnya adalah sorban. Ya, maksudnya adalah sorban. Kemudian di dalam Musnad Ahmad dari hadisnya Thauban, hadisnya dari siapa? Thauban, bahwasanya Nabi SAW ba'atha sariyatan, ya, anna Rasulullah SAW ba'atha sariyatan. Nabi pernah mengutus sariyah. Sariyah itu artinya apa? Sekelompok pasukan. Sariyah maknanya adalah sekelompok pasukan. Nabi pernah mengutus sekelompok pasukan. Fa'amarahum an yamsahu 'alal 'asaib wat tasakhin. Maka Nabi SAW memerintahkan pasukan tersebut agar mereka mengusap di atas asaib, maknanya adalah sorban. Wat tasakhin, maknanya adalah khuf, maknanya adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Jadi ini dalil pendapat kedua. Adapun dalil pendapat pertama adalah zahir ayat, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, sedangkan imamah bukan bagian dari kepala. Ini jumhur ulama. Ya, Imam Nawawi menisbatkan kepada jumhur ulama. Adapun sebagian ulama adalah dalilnya adalah hadis-hadis tadi. Ya, bahwasanya Nabi SAW mengusap di atas imamahnya, di atas khufnya, tanpa menyebutkan kepala bagian depan ataupun nasiyah, ataupun rambut bagian depan ataupun ubun-ubun. Ya. Kemudian bagaimana ulama yang pertama tadi, jumhur tadi, menyikapi riwayat-riwayat ini?
Tentu mereka pasti mengetahui riwayat ini karena mereka kan datangnya setelah Al-Imam Al-Bukhari, sedangkan riwayat tadi ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira mengetahui nggak riwayat ini? Ya tentu mengetahui. Ya, hukum asalnya husnudzon dulu. Ya, tentu mengetahui riwayat ini. Maka dikatakan waqad ajaba al-Khattabiyu wal Baihaqiyyu wa ghairuhuma an hadhil ahadits. Maka Al-Imam Al-Khattabi, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya menjawab pendalilan dari hadis ini. Maka dikatakan di dalam riwayat ini bukanlah meniadakan mengusap bagian depan kepala, tetapi riwayat ini adalah riwayat hadis yang diringkas. Ya, riwayat hadis yang diringkas. Ini kata Al-Imam Al-Khattabi. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini secara ringkas. Ya. Karena nanti hadis lain menafsirkan maknanya seperti itu. Yang dimaksud adalah yang diusap adalah memang bagian kepala depannya, baru bagian imamahnya. Nah, ini riwayatnya lebih lengkap di dalam riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini kan namanya takwil. Riwayat dohirnya kan apa tadi? Aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas sorban dan di atas khuf. Ini dohirnya nasiyah diusap nggak dalam riwayat ini? Tidak kan? Demikian pula riwayat Muslim. Dohirnya berarti tidak diusap. Berarti kalau memalingkan makna dohir kepada makna yang lainnya itu namanya apa? Hah? Namanya takwil. Ya, takwil apabila memalingkannya dengan dalil lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu namanya takwil. Adapun memalingkan makna tanpa dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah namanya tahrif, menyelewengkan makna. Ya, jadi tipis. Takwil dengan makna yang benar memang diakui di dalam syariat. Takwil dalam makna yang benar, ya, maknanya tafsir. Jadi hadis ini ditafsirkan dengan riwayat yang lain yang lebih lengkap. Riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Karena kan sama-sama urutannya. Setelah mengusap imamah, mengusap khuf. Ini juga sama susunannya, imamah dan khuf. Ternyata di dalam riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ada tambahan. Rasulullah mengusap di bagian depan kepala, kemudian imamah dan khufnya. Ya. Maka takwil ini bisa diterima nggak? Tentu bisa diterima, karena ada dalilnya. Ya. Kemudian pendalilan mazhab yang pertama tadi, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Faqad ajaba anhu Ibnu Qudamah fil Mughni. Maka Imam Ibnu Qudamah pun telah menjawab di dalam Al-Mughni. Ya, karena Imam Ibnu Qudamah adalah bermadzhab Hambali, tentu di dalam hal ini menguatkan pendapat mazhab Hambali yang membolehkan mengusap di atas sorban saja. Nah, riwayat, salah satu riwayat di dalam mazhab Hambali, dan ini banyak dipilih oleh para ashabnya, pengikut mazhabnya. Kata Imam Ibnu Qudamah, wal ayatu la tanfi ma dzakarnahu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mubayyinun li kalamillah mufassirun lahu wa qad masaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal imamah. Ayat yang disebutkan tadi tidak menafikan apa yang kami sebutkan sebelumnya. Jadi beliau sebelumnya membahas bolehnya mengusap di atas sorban. Karena Nabi SAW adalah tugasnya menerangkan kalamullah, menjelaskan kalamullah yang masih global. Mufassirun lahu, ya, menafsirkan kalamullah, penafsir kalamullah. Telah nyata bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap di atas sorbannya. Kemudian Nabi SAW pernah memerintahkan agar para sahabat mengusap di atas sorbannya. Wa hadza yadullu ala anna al-murada bil ayah al-masu ala ra'si aw ha'ilihi wa mimma yubayyinu dzalika anna al-masa fil ghalib la yusibu ra'sa. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mengusap
Pertama adalah memang mengusap di atas kepalanya. Satu. Yang kedua, mengusap di atas sesuatu yang menempel di kepalanya. Kalau sesuatu itu berupa sorban, maka masuk di dalam keumuman ayat ini, mengusap di atas sorbannya. Yang menerangkan hal tersebut, yang memperjelas hal tersebut, bahwasanya mengusap di dalam kebanyakannya itu tidak mengenai seluruh kepala. Ya. Wa inna ma yamsahu ala sya'ri. Bahkan terkadang hanya mengenai rambutnya. Yang diperintahkan apa? Wamsahu biruusikum, kan bagian atas kepala. Ternyata ketika antum mengusap dengan sekedar air yang menempel di tangan, antum usapkan, umumnya tidak mengenai seluruh kepalanya, kulitnya. Bahkan hanya mengenai apanya? Rambutnya saja. Ini kebanyakannya, walaupun mungkin sebagian ada yang mengenai kepala, apalagi kalau rambutnya pendek. Misalkan rambutnya panjang, tentu hanya mengenai rambutnya saja. Ya, maka kata Imam Ibnu Qudamah, mengusap itu berlaku mengusap kepala apabila tidak memakai penutup. Tidak ada penghalangnya. Apabila ada penghalangnya berupa penutup, misalkan sorban, maka berlaku pula mengusap di atas sorbannya. Karena mengusap umumnya tidak mengenai seluruh kepala. Ada bagian kepala yang tidak dikenai oleh air yang diusapkan. Apabila misalkan rambutnya lebat, ya. Wa huwa hailun bainal yad wa bainahu wa kadzalikal imamah. Rambut itu kan menghalangi antara tangan dia dengan, ya, bagian kepala tersebut. Sebagaimana imamah sorban juga menghalangi antara tangan dia dengan kepala tersebut. Ya, ini dikiaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya. Jadi intinya adalah sebagian ulama mengatakan nisbat pendapat yang mengatakan tidak sah mengusap imamah saja kecuali harus sebagian kepala, itu dalam kata sebagian pesara, wa fi nafsi syai'un, saya ada sesuatu tidak tenang rasanya gitu. Apakah benar ini disematkan kepada jumhur? Ya. Walaupun memang kalau kita lihat ke kitab-kitab madzhab fikih, tidak dipungkiri memang 3 madzhab mengatakan tidak sah kecuali harus ada sebagian kepala yang diusap apabila dia memakai imamah. Khilafnya nanti kalau tidak memakai imamah. Kalau tidak memakai imamah, apakah boleh sebagian kepala atau seluruhnya? Karena bagi yang berpendapat wajib meratakan seluruh usapan, ya, pada kepala itu, ketika memakai imamah itu hanya sebagian saja, kemudian imamahnya dianggap mewakili kepala tersebut apabila sebagiannya terkena. Di antara mazhab Malik, ya, seperti itu. Adapun kalau mazhab Syafi'i, fokusnya bukan imamahnya, memang nasiyahnya, ya, memang bagian depannya, karena sebagian di dalam mazhab Syafi'i atau di dalam mazhab Hanafi, ya, ataupun di dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi ini adalah 2 pendapat, ya. Pendapat pertama dinisbatkan kepada jumhur dari kalangan 4 mazhab. Pendapat kedua justru banyak salaf yang memilih pendapat tersebut, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun masuk mungkin di dalam mufradat mazhab Hambali, pendapat menyendiri di dalam mazhab Hambali. Tapi telah kita terangkan, pendapat menyendiri di dalam mazhab Hambali di zaman 4 mazhab bisa jadi menjadi pendapat mayoritas di kalangan sahabat, kan seperti itu. Maka pendapat yang lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati, tapi tidak menafikan pendapat kedua adalah maka sebaiknya diusap semuanya, keluar dari perselisihan, disepakati sahnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang berpendapat mengikuti mazhab Hambali hanya bagian imamahnya saja, maka silahkan, tidak mengapa. Salafnya banyak, ya. Cuma misalkan untuk keluar di perselisihan yang jelas disepakati sahnya, ada 2 pendapat. Yang satu diperselisihkan, yang kedua disepakati. Pilih mana? Pilih yang disepakati. Karena kalau kita telah mengusap sebagian kepala bagian depan, kemudian dilanjutkan, telah disepakati sahnya, ya. Maka sikap hati-hati adalah memilih pendapat yang diikuti oleh jumhur ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah permasalahan yang pertama. Kemudian, ya, permasalahan berikutnya di dalam hadis ini
Apakah disyaratkan ketika memakai imamah itu agar boleh diusap? Itu disyaratkan dalam keadaan telah bersuci. Jadi memakai imamahnya wudu dulu atau tidak disyaratkan. Jadi ketika dia memakai imamah, kemudian dia baru berwudu. Apakah harus berwudu dulu baru memakai imamah? Sebagaimana memakai apa? Khuf. Memakai kaos kaki yang terbuat dari kulit kan disyaratkan untuk bersuci dulu. Kita berwudu, telah berwudu baru memakai dua khuf. Ketika seorang batal, buang angin dan seterusnya, maka baru boleh mengusapnya karena tadi memasukkan dalam kondisi suci. Apakah disyaratkan pula ketika memakai imamah agar bisa diusap, bersuci dulu? Ya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Autor, kitab Nailul Autor. Nailul Autor ini juga hampir seperti kitab Al-Muhalla. Maksudnya bukan metode penulisannya, bukan. Dari sisi gaya mengkritiknya. Ya. Nailul Autor, gaya mengkritiknya juga mirip-mirip Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam kitab Al-Muhalla. Hanya saja di dalam Nailul Autor, Imam Asy-Syaukani ini lebih mengumpulkan intisari dari kitab Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau hadisnya ada di Bukhari ataupun Muslim, Imam Asy-Syaukani umumnya mengambil dari Fathul Bari ataupun Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, dikumpulkan. Adapun pembahasan tentang takhrij hadisnya, beliau sangat berpegang pada dua kitab. Pertama adalah kitab Al-Badrul Munir, karya Imam Ibnul Mulakin. Kemudian yang kedua adalah karya Imam Ibnu Hajar At-Talkhisul Habir, guru dan murid, ini untuk takhrijnya. Adapun untuk gaya mengkritiknya itu mirip-mirip Imam Ibnu Hazm. Makanya Nailul Autor untuk pemula juga kurang bagus. Ya, Nailul Autor untuk pemula juga kurang bagus. Karena agak keras dalam cara mengkritiknya. Imam Asy-Syaukani adalah termasuk di antara ulama yang condong terhadap madhab zahiri. Tapi madhab zahiri dalam arti bukan mengingkari qiyas. Ya, kan ada dua jenis zahiri. Zahiri yang mengingkari qiyas, yang diklaim mengingkari qiyas adalah madhabnya Imam Ibnu Hazm. Walaupun pada kenyataannya banyak qiyas-qiyas Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla yang jadi satu buku khusus. Qiyas-qiyas Imam Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Tapi intinya klaimnya adalah mengingkari adanya qiyas. Adapun zahiriyah yang dimaksud apabila dinisbatkan kepada Imam Asy-Syaukani adalah zahiriyah yang tidak menafikan qiyas. Itu jadi cenderung kepada fikih zahiri. Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autor mengatakan qala Abu Thawr, dia menukil dari Abu Thawr. Abu Thawr mengatakan la yamsahu 'alal imamah wal khimar illa man labisahuma 'ala taharah qiyasan 'alal khufain. Ya. Walam yashtarid dzalika al-baqun. Menukil dari Imam Abu Thawr, murid dari Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh seorang sekedar mengusap imamahnya di dalam berwudu, kecuali ya di sini dikatakan tidak boleh mengusap di atas imamahnya ataupun khimarnya ataupun kerudungnya ataupun penutup kepalanya, kecuali apabila dia memakainya setelah dalam keadaan suci. Jadi bersuci dulu. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada memakai khuf. Kalau memakai khuf harus bersuci dulu. Adapun ulama yang lainnya tidak mensyaratkan, ya, tidak mensyaratkan. Maka jumhur ulama tidak mensyaratkan. Ini adalah permasalahan kedua. Apakah disyaratkan bersuci dulu atau tidak? Ya, pendapat Abu Thawr, beliau mensyaratkan. Ulama yang lainnya tidak mensyaratkan. Karena tidak ada, ya dikatakan walam yanussa dzalika fil imamah wal khimar. Ya, tidak ada nas yang menerangkan hal tersebut di dalam memakai sorban ataupun kerudung. Itu disyaratkannya bersuci, tidak ada nas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya, agar engkau menerangkan wahai Muhammad kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, itu dari hukum-hukum syariat. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu itu tidaklah lupa. Tentu kalau perkara ini adalah perkara yang diharuskan, maka akan diterangkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi tidak menerangkan. Nabi tidak menerangkan. Ini adalah permasalahan yang kedua, ya. Yang kedua ya, benar. Kemudian permasalahan berikutnya, ini adalah permasalahan ikutan, ya, bukan permasalahan utama. Yaitu yang berkaitan dengan apakah disyaratkan imamah yang boleh diusap itu adalah imamah muhannakah atau dzata dzu'abah. Sorbannya apakah sorban yang harus dililitkan kemudian melingkar sampai ke leher, atau sorban yang memiliki ekor atau jambul. Karena ada beberapa jenis sorban. Sorban yang biasa dipakai oleh orang-orang Mauritania itu biasanya sorbannya itu adalah sorban yang dililitkan sampai ke leher. Kemudian sorban yang sering kita lihat adalah sorban yang ada ekornya atau jambulnya. Ini di dalam mazhab Hambali, imamah yang boleh diusap adalah imamah yang sebagaimana dua jenis tadi, yang dililitkan ke leher atau yang ada ekornya, ya. Karena dikaitkan dengan masyaqqah, kesulitan. Kalau imamah yang di leher ketika berwudu dibuka itu akan menyulitkan. Demikian pula imamah yang ada ekornya kan diikat dengan kencang, tentu menyulitkan. Maka di dalam mazhab Hambali sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Mughni mensyaratkan hal tersebut, ya. Ini pendapat utama di dalam mazhab Hambali. Harus imamahnya dikatakan antakuna muhannakah au dzata dzu'abah. Imamahnya adalah imamah yang dililit sampai ke leher atau memiliki jambul atau ekor. Kalau bukan imamah seperti itu maka tidak boleh diusap. Ini dalam mazhab Hambali. Ini pendapat mazhab Hambali. Adapun sebagian ulama Hambali memilih pendapat tidak diharuskan. Model imamah apapun kalau dikatakan sebagai imamah atau sorban, secara adat dikatakan sebagai sorban, meskipun tidak ada jambulnya ataupun tidak melingkar sampai ke leher, maka dibolehkan diusap. Ini adalah ikhtiar, ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian di antara ulama kontemporer yang memilih pendapat ini tidak disyaratkan imamahnya adalah imamah tertentu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni. Ya, kemudian jauh sebelumnya, sebelum dua ulama tersebut adalah Al-Imam Ibnu Hazm, ya. Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla juga mengatakan tidak disyaratkan. Yang namanya imamah tidak diterangkan di dalam hadis ini jenis-jenisnya. Pokoknya yang jelas dikatakan sebagai imamah, maka boleh diusap, ya. Dan ini adalah bagi yang ingin kemudahan, maka tidak disyaratkan imamah tertentu. Adapun yang berpegang pada pendapat mu'tamad mazhab Hambali, maka tentu imamahnya adalah dua jenis tadi, yang ada ekornya ataupun yang dililit ke leher. Ini adalah permasalahan tambahan berikutnya. Kemudian, ya, karena tadi dikatakan sebagian ulama mengkiaskan kepada apa? Khuf. Maka apakah berlaku hukumnya ketika imamahnya dibuka, wudunya jadi batal, sebagaimana ketika seorang melepaskan khuf kan wudunya jadi batal. Jadi ini permasalahan turunan. Ya, kalau dikiaskan kepada khuf, apakah berlaku hukumnya sebagaimana hukum khuf? Ya. Maka Imam Ahmad bin Hambal, ya, sebagaimana diterangkan, ya, di dalam, ya, kitab Al-Mughni, dzhabal Imam Ahmad, Imam Ahmad berpendapat ila annahu yantaqidu wudu'uhu, ya, kama fil Mughni. Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang yang berwudu
apabila melepaskan imamahnya, kalau wudunya tadi adalah sekedar mengusap imamah, maka begitu melepaskan imamahnya wudunya batal, ya. Ini dikatakan dzabal Imamu Ahmad ila annahu yantaqidu wuduhu kama fil Mughni. Ya. Wudunya batal seperti diterangkan di dalam Al-Mughni. Ya. Adapun Imam Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, ya. Kata Imam Ibnu Hazm, annahu la yantaqidu wudu'uhu, tidak batal wudunya, ya. La yantaqidu wudu'uhu, wudunya tidak batal kata Imam Ibnu Hazm, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Muhalla. Kemudian sebagian pengikut mazhab Hambali, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga berpendapat sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hazm. Kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan wa huwa qaulu ta'ifah minas salaf. Ini adalah pendapat sekelompok dari salaf. Sekelompok salaf, tapi tidak disebutkan siapa salafnya. Kata Imam Ibnu Hazm berpendapat tidak batal, ya. Adapun Imam Ahmad bin Hambal, ya, berpendapat wudunya batal ketika melepas khuf seperti itu. Melepas apa? Melepas imamah sebagaimana melepas khuf. Ketika melepas sorban sebagaimana melepas khuf, ya. Ini karena pembahasan hadis, maka saya hanya sebutkan pendapatnya saja. Adapun kalau pembahasan fikih akan kita detailkan. Kenapa Imam Ahmad sampai berpendapat wudunya batal? Itu ada tempatnya sendiri dalam pembahasan fikih. Adapun di dalam fikul hadis atau penjelasan hadis hanya sekedar sakofah saja, biar tahu ada pendapat seperti itu. Kemudian masalah berikutnya, mengusap di atas khimar. Khimar di sini adalah memang benar-benar khimar, boleh atau enggak? Kalau khimar yang dimaksud sorban ya jelas tadi kan, ya. Mengusap di atas khimar, di atas kerudung, boleh enggak di sini? Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Abu Thawr berpendapat bolehnya mengusap di atas khimar berdasarkan zahir riwayat tadi. Kan tadi riwayat itu bunyinya apa? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufain wal khimar. Nabi mengusap di atas dua khuf dan di atas khimar. Jumhur mengatakan khimar yang dimaksud di sini adalah sorban. Kata Imam Ibnu Hazm, khimar di sini memang khimar. Ya, zahirnya ya khimarnya memang khimar, hanya penutup kepala sebagaimana kerudung. Ya. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Adapun jumhur ulama memaknai hadis tadi adalah khimar maknanya imamah, otomatis berpendapat boleh atau tidak? Tidak boleh. Jumhur ulama tidak boleh mengusap di atas khimar. Jadi kalau antum memakai kain di atas kepala saja, tidak dibikin seperti sorban, tidak boleh diusap menurut jumhur ulama. Adapun kalau menurut Imam Ibnu Hazm, Nabi mengusap di atas khimar, namanya khimar berarti penutup kepala. Ya. Pendapat Imam Ibnu Hazm. Kenapa dikatakan? Karena secara lughah yang namanya khimar adalah tukhammirur ra'sa, sesuatu yang menutup kepala, ya. Tughatti ar-ra'sa, tukhammir ar-ra'sa, menutup kepala. Itu disebut khimar secara lughah. Kemudian ketika yang dimaksud khimar adalah setiap yang menutupi kepala, maka hadis ini kata Al-Imam Nawawi, yakni bil khimar al-imamah. Yang dimaksud dengan khimar di dalam hadis ini adalah imamah atau sorban. Li'annaha tukhammirur ra'sa, karena fungsinya adalah sebagai penutup kepala. Ai tughatihi, yaitu menutupinya. Sebagaimana khamar. Kenapa dikatakan khamar? Karena menutup akal, kan gitu. Ya. Khamar dikatakan khamar karena ya menutupi akal, kehilangan akal ketika mengkonsumsinya, maka disebut sebagai khamar. Ya. Ya, yang menutupi. Maka lagi-lagi hadis riwayat Bilal tadi, Nabi mengusap di atas kedua khuf dan khimarnya, ditakwil makna khimar di sini adalah imamah. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Kemudian orang-orang Arab memang biasa memutlakan khimar itu, penggunaan kata khimar itu dimutlakan untuk istilah imamah.
Orang Arab biasa maka orang tersebut memakai khimar, maksudnya memakai sorban. Memakai imamah atau memakai sorban. Ya. Kemudian kebiasaan Nabi SAW adalah memakai sorban. Maka yang nampak dari hadis Bilal tadi, yang dimaksud dengan khimar adalah memang sorban. Karena kebiasaan orang Arab ketika menyebut orang tersebut memakai khimar, maksudnya orang tersebut memakai imamah atau sorban. Ya. Kemudian ini kan dari sisi lughah, ya, dari sisi lughah atau dari sisi kebiasaan orang Arab atau dari takwilnya Al-Imam An-Nawawi atau takwil sebagian ulama. Tetapi memang betul ada riwayat yang semisal lafaznya memang menggunakan imamah sebagai ganti kalimat atau kata khimar, ya. Sebagian riwayat, ya, di antara riwayat Imam Ahmad lafaznya adalah dengan menggunakan riwayat yang di sini dikatakan wa yadullu ala dzalika anna hadits Amr ibn Umayyah ad-Damri alladhi taqaddam wa huwa fil Bukhari bi lafzi masaha ala imamati wa khufaihi. Nah, riwayatnya apa di sini? Mengusap di atas imamahnya dan di atas kedua khufnya. Ja'a fi ba'd riwayat, di antaranya datang dalam beberapa riwayat, di antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan lafaz khimar sebagai pengganti imamah. Jadi riwayat ini saling menafsirkan, ya. Riwayat ini saling menafsirkan. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dengan tegas dikatakan wa masaha 'alal khuffain wal imamah. Kemudian asal keluarnya hadis ini dari jalur-jalurnya adalah sama dengan riwayat Imam Muslim. Yang tadi lafaznya adalah khimar, tapi menggunakan lafaz imamah. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Berarti telah nyata hadis ini saling menafsirkan. Yang dimaksud dengan khimar adalah imamah atau sorban. Maka sebagai penjelas, jumhur ulama berpendapat tidak boleh mengusap di atas khimar, penutup kepala, kerudung. Tetapi harus bentuknya adalah sorban. Nah, kemudian ini satu permasalahan lagi. Apakah wanita boleh mengusap himarnya atau kerudungnya? Kalau tadi kan himar untuk laki-laki. Laki-laki juga pakai himar terkadang kan gitu. Yang dipakai di kepala. Ini perempuan berwudu. Ya, dalam keadaan dia memakai himar atau kerudung, apalagi kalau di keramaian, di tempat umum, boleh nggak mengusap di atas himarnya? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Dhahaba jumhurul ulama ila annal mar'ah la tamsahu ala khimariha. Jumhur ulama berpendapat seorang wanita tidak boleh mengusap di atas kerudungnya. Ya. Ini adalah pendapat Imam Malik, ya, wa huwa qaulu Malik. Ini pendapat Imam Malik. Wal Auza'i, pendapat Imam Auza'i, Wasy-Syafi'i, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa riwayah an Ahmad, sebuah riwayat dari madhab Hambali. Wa qala bihi Nafi. Adapun dari kalangan tabi'in, ini adalah pendapat Imam Nafi, Maula Ibni Umar. Wan Nakhai, pendapat Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Wa Atha, pendapat dari Atha bin Abi Robah, ya. Wa Abdurrahman Ibnu Abi Layla, dan pendapat Ibnu Abi Layla, Abdurrahman Ibnu Abi Layla, yang suka berdebat dengan Imam Abu Hanifah, ya. Dan selain mereka, ini jumhur ulama berpendapat seorang wanita tidak boleh ketika berwudu sekedar mengusap himarnya atau kerudungnya. Ini jumhur ulama. Adapun riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, ini di dalam mazhab ini selalu ada alternatif ini. Tidak ada satupun pendapat yang kita sebutkan dari awal sampai akhir tadi kecuali Imam Ahmad bin Hanbal mewakili pendapat itu. Ada di dalam riwayat mazhab Hambali. Selalu ada. Maka mazhabnya itu memang dipakai sepanjang zaman, ya. Itu tepat. Karena ada riwayat sehingga ketika dalam kondisi tertentu memakai riwayat kedua, itu juga tidak akan keluar dari mazhab Hambali. Ini keistimewaan mazhab Hambali. Setiap kita menyebutkan pendapat selalu ada riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Riwayat pertama mazhab Hambali tidak boleh, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Riwayat kedua justru boleh. Ya. Riwayat kedua justru boleh.
Wa dhahaba Ahmad fi riwayah. Imam Ahmad berpendapat di dalam sebuah riwayat. Demikian pula Imam Ibnu Hazm. Bahwasanya seorang wanita boleh mengusap di atas himarnya, ya, di atas khimarnya, di atas kerudungnya. Wa huwa madhhabul Hasan. Ini adalah madhabnya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Al-Hasan Al-Basri. Ya. Wa qad sabata an Ummi Salamah 'inda Ibnu Abi Syaibah. Riwayat ini telah datang dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Ummu Salamah, ya, sebagaimana diterangkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kan pada pertemuan yang lalu di antara fikihnya sahabat ada di mana? Di dua kitab Musannaf, Musannaf Abdul Razzaq. Ini di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Abdul Razzaq maupun Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Itu salah seorang syekh dari Imam Muslim. Nanti ada saudaranya Utsman bin Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kalau ini Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nanti ada Utsman bin Abi Syaibah. Maka ada di dalam kitab Mustalahul Hadis, ya, ada suatu pernyataan. Tetapi sebagian orang salah paham ketika membahas permasalahan siapa yang lebih utama, Abu Bakar atau Utsman, ya kan? Maka sebagian mengatakan yang lebih utama adalah Utsman, langsung dianggap antum menyelisihi manhaj Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dikiranya Abu Bakar dan Utsman khalifah, para khalifah tersebut, padahal Abu Bakar dan Utsman Ibnu Abi Syaibah. Mana yang lebih utama, kan seperti itu. Ya. Namanya adalah nama orang mulia. Sebagian mengatakan Utsman bin Abi Syaibah lebih utama, berarti lebih bagus dalam ilmu hadisnya. Sebagian mengatakan Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah lebih utama, itu syekhnya Imam Muslim. Kalau antum baca Sahih Muslim, pasti sering banget haddatsana Ibnu Abi Syaibah, sering. Ya, Ibnu Abi Syaibah. Beliau punya kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ummu Salamah diriwayatkan beliau mengusap di atas khimarnya atau kerudungnya. Bi isnadin hasan, annaha kanat tamsahu ala khimariha, dengan sanad yang hasan, ya. Ini adalah dua pendapat, ya. Maka banyak ulama kontemporer di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berkaitan dengan seorang wanita apakah boleh mengusap di atas khimarnya saja, itu dilihat kondisinya. Kalau kondisinya memungkinkan untuk membuka khimarnya, maka harus dibuka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada masyaqqah, kesulitan, ya terutama di keramaian misalkan, maka seorang wanita dibolehkan mengusap di atas khimarnya. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti. Ya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Ya, saya cukupkan dengan beberapa permasalahan yang telah kita sebutkan tadi. Masih ada beberapa tapi kita cukupkan saja. Ini kan yang paling utama adalah masalah-masalah tadi. Jadi kata Syekh Utsaimin seperti itu. Kalau memang sangat susah untuk dibuka, maka boleh mengusap di atas khimar, ya, atau di atas kerudungnya. Ini adalah di antara kemudahan fikih beliau, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena keadaan zaman sekarang beda dengan keadaan zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin, ya, wanita banyak sehingga di keramaian misalkan seperti itu. Tempat wudunya mungkin terbuka sebagiannya. Maka pendapat beliau insya Allah lebih memudahkan. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan dalam kondisi tertentu saja yang masyaqqah, kata Syekh Utsaimin. Kalau masih bisa dibuka, ya dibuka. Ya, kalau susah baru cukup di atas khimarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, marilah kita lanjutkan hadis berikutnya.
yaitu perkara yang berkaitan dengan wujubut tartib fil wudu, wajibnya tertib di dalam wudu. Naqala al-mu'allif rahimahullah taala an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Mu'allif al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani menukil dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam perkara yang berkaitan dengan sifat haji Nabi SAW. Jadi hadisnya ini asalnya adalah berkaitan dengan sifat atau tata cara haji Nabi SAW. Sifat haji. Karena hadis terpanjang, hadis yang paling lengkap yang menerangkan manasik haji adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Maka di sini dikatakan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu tentang sifat hajinya Nabi SAW. Yang nanti hadis ini akan dibawakan yang lengkap di Kitabul Hajj, kitab haji. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah kalian, yaitu melakukan manasik haji, bima bada Allahu bihi, dengan apa yang Allah memulai di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Innas safa wal marwata min syairillah. Yang dimulai apa dulu di situ? Safa baru ke Marwah. Ini maksudnya seperti itu hadisnya. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Kan Nabi membacakan ayat dulu. Setelah membacakan ayat, Nabi mengatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Ketika melakukan ibadah sa'i, itu mulailah dengan apa yang Allah mulai terlebih dahulu di dalam Al-Qur'an. Itu dari Safa ke Marwah. Kenapa ini dibawakan di dalam kitab wudu? Nanti akan kita terangkan. Padahal ini dalam kitab haji. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah memulai terlebih dahulu. Itu di dalam ayat. Akhrajahun Nasa'iyu. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hakadha bilafdzil amri. Seperti inilah redaksinya dengan lafaz perintah. Ibda'u kan perintah. Mulailah wahai kalian para sahabatku, kan perintah di sini. Wa huwa inda Muslim bilafdzil khabar. Adapun di dalam riwayat Muslim lafaznya kabar, bukan perintah. Mulailah, bukan seperti itu, tapi aku memulai. Atau riwayat lain, kami memulai. Ini kabar atau perintah? Kabar, aku memulai. Berarti kan kabar, mengabarkan, aku memulai. Nabda'u, kami memulai. Kalau ini ibda'u, wahai kalian, mulailah. Berarti perintah. Ya. Jadi yang dibawakan oleh Al-Hafidh adalah riwayat An-Nasa'i. Kenapa yang dibawakan riwayat An-Nasa'i? Kenapa bukan riwayat Muslim? Nanti akan kita terangkan, insyaallah taala. Adapun Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami adalah seorang sahabat. Bapaknya juga seorang sahabat. Maka tadi dikatakan radhiyallahu anhuma. Ya. Karena beliau dan ayahnya adalah sahabat. Min masyahiris sahabah, ya, min masyahiris sahabah, di antara sahabat yang sangat terkenal, Jabir bin Abdullah, dan beliau termasuk di antara mukthirin, di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Urutan ke-6. Urutan yang ke-6. Paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan hadis ini ya tentang sifat haji. Hadis yang paling lengkap di dalam masalah haji. Bahkan banyak kitab khusus sifat haji Nabi SAW hanya membahas satu hadis Jabir ini. Kitab khusus membahas cara berhajinya Rasulullah SAW, yaitu menjelaskan riwayat dari Jabir bin Abdullah, karena riwayatnya paling lengkap di dalam masalah haji. Para ulama banyak mensyarah hadis Jabir. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian
tulisan yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan haji juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga menulisnya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibnu Marzuq At-Tarifi juga menulis kitab Sifatu Hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat haji Nabi. Jadi banyak ulama yang perhatian terhadap riwayat ini di dalam mensyarah tata cara manasik haji. Maka nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani akan menyebutkan riwayat ini secara lengkap di kitab haji. Ya, di kitab haji. Di dalam riwayat yang sahih, Jabir adalah di antara seorang yang ikut menyaksikan Bai'ah Al-Aqabah, ya. Bai'atul Aqabah. Kemudian beliau juga berperang bersama Nabi SAW dalam banyak peperangan, bahkan hampir seluruh peperangan, ya. Kecuali perang Badar dan perang Uhud. Jadi selain perang Badar dan perang Uhud, beliau senantiasa mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Karena ketika terjadi perang Badar ataupun perang Uhud, ayahnya itu melarang beliau, ya, melarang beliau ikut berperang karena ada hajah atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan dari saudara-saudaranya, maka dilarang untuk ikut berperang. Jabir diperintahkan untuk menetap bersama saudaranya. Maka selain perang Badar dan perang Uhud, beliau mengikuti seluruh peperangan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zubair bahwasanya Abu Zubair pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'a asyrah ghazwah." Ya. Ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak berapa? Tis'a asyrah ghazwatan. 19 kali peperangan. Ya. 19 kali peperangan. Qala Jabir, maka Jabir mengatakan, lam ashhad badran wala uhudan mana'ani abi. Aku tidak ikut berperang di dalam perang Badar dan perang Uhud karena aku dilarang oleh ayahku, ya. Falamma qutila Abdullah yauma Uhudin lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghaswatin qat. Maka ketika ayah beliau yaitu Abdullah terbunuh di perang Uhud, ayahnya ikut perang Uhud, cuma Jabir dilarang, kamu jangan ikut perang. Badar pun kamu jangan ikut perang, kamu bersama saudara kamu aja. Begitu ayahnya yaitu Abdullah gugur di medan perang, itu perang Uhud, maka sejak saat itu aku tidak pernah melewatkan perang bersama Rasulullah SAW. Senantiasa mengikuti perang bersama Rasulullah SAW. Yang tadi jumlahnya berapa? Ya, tis'a asyrah ghazwatan, 19 kali peperangan, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah juga seorang di antara ulamanya para sahabat. Beliau pun membuat halaqah, ya, membuat kajian di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Beliau mengajarkan ilmu hadis dan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Ya, mengajar ilmu hadis dan mengajar ilmu-ilmu keislaman yang lainnya di Masjid Nabawi. Dia mengajar, ya. Dan beliau umurnya panjang. Beliau mengajar, kemudian senantiasa beliau menyebarkan ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya beliau hilang penglihatannya, ya. Di akhir umurnya beliau mengalami kebutaan di akhir umurnya. Banyak para sahabat yang ketika masa tuanya menjadi seorang yang buta. Asma juga telah mengalami kebutaan, ya. Para sahabat yang mulia ketika masa tuanya banyak yang mengalami kebutaan. Demikian pula Jabir, ya. Senantiasa beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kemudian mengajarkan ilmu sampai pada akhir usianya beliau kehilangan penglihatannya.
Kemudian beliau wafat di Madinah ya pada tahun 74 Hijriah ya, pada tahun 74 Hijriah. Kalau di dalam referensi lain coba di Subulus Salam umurnya berapa tadi? Ini dikatakan di dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani, tufiya sanata arba'in aw sab'in wa tis'in bil Madinah. Beliau wafat tahun 74 Hijriah, dalam riwayat lain 94 Hijriah, riwayat lain di Madinah. Dan umurnya adalah arba'un wa tis'una sanah. Umurnya adalah 94 ya, 94 tahun. Wa huwa akhiru man mata bil Madinah minas sahabah. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan ahli Madinah yang paling akhir wafatnya. Ya, ini dikatakan oleh Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam. Jadi umurnya 94 tahun dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Kalau tadi tahun wafatnya diperselisihkan 74 Hijriah atau 94 Hijriah. Tapi yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isabah ataupun Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau wafatnya pada tahun 74 Hijriah. Ini dia ada khilaf 74 atau 94 Hijriah. Berarti beda berapa tahun itu? 20 tahun ya. Beda 20 tahun. Ya. Ini adalah sedikit biografi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Masih banyak ya keistimewaan beliau di dalam biografi para ulama yang menerangkan tentang beliau. Cuma kita cukupkan sedikit saja. Ya, insyaallah pada sesi kedua kita akan membahas dari sisi riwayat hadis ini. Ya, barangkali kita cukupkan sesi pertama ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.